Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar menulis teks deskripsi. Baik, sebelum belajar, Ibu persilahkan untuk kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, sebelum mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Kompetensi dasar yang Ibu gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu KD 4.2, menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, baik secara tulis maupun secara lisan. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyampaikan kesan dan gambaran objek baik secara tulis maupun lisan dengan memperhatikan struktur dan gaya bahasa yang tepat. Nah, dalam menulis teks deskripsi, hal yang pertama kalian perlu perhatikan yaitu dalam penulisan judul. Nah, ada 3 poin di sini yang harus diperhatikan dalam penulisan judul. Yang pertama, judul harus menggambarkan isi teks. Jadi di sini contohnya, misalkan kalian ingin menggambarkan teks deskripsi tentang keindahan Pantai Takisung, maka judul yang tepat adalah Pesona Pantai Takisung. Nah, di sini keindahan Pantai Takisung digambarkan dengan kata pesona. Kemudian yang kedua, penulisan judul menggunakan huruf kapital atau huruf besar di awal kata atau menggunakan huruf kapital untuk seluruh kata. Contohnya, di sini ada 2 contoh. Pesona Pantai Takisung. P huruf besar dari kata pesona, pantai P-nya huruf besar, Takisung T-nya huruf besar. Nah, di awal kata diawali dengan huruf besar atau semua kata memakai huruf besar. Pesona Pantai Takisung, nah menggunakan huruf besar semua. Nah, jadi untuk penulisan judul ada dua jenis ya. Bisa menggunakan huruf kapital di awal kata saja atau menggunakan huruf besar di semua kata. Paham ya? Kemudian yang ketiga yaitu di akhir penulisan judul tidak menggunakan tanda titik. Nah, dalam menulis judul itu tidak menggunakan titik di akhirnya. Di situ ada 2 contoh, Pesona Pantai Takisung, titik. Nah, itu salah ya. Nah, seharusnya tidak menggunakan tanda titik di belakang. Pesona Pantai Takisung tanpa titik. Bagaimana? Paham ya? Untuk penulisan judul, kita lanjutkan ke tata cara penulisan struktur selanjutnya. Nah, selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks deskripsi yaitu pada struktur pertama tentang deskripsi umum. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menuliskan deskripsi umum. Yang pertama, dalam memulai paragraf, pastikan posisi awal kalimat menjorok ke dalam dan dimulai dengan huruf kapital. Nah, deskripsi umum ini kan berupa paragraf. Nah, paragraf itu harus dimulai dengan huruf besar dan posisinya menjorok ke dalam. Nah, seperti contoh di sini, kita beri spasi dulu di awal. Nah, itu merupakan penanda bahwa itu adalah paragraf baru, menjorok ke dalam ya. Kemudian diawali dengan huruf besar di awal kata. Di situ ada kata pantai di awal dengan huruf P besar di awal. Pantai merupakan salah satu keindahan alam yang menjadi tempat favorit masyarakat untuk menghabiskan hari libur, titik. Nah, itu merupakan kalimat karena diakhiri dengan tanda titik. Nah, di sini ingat, dalam penulisan kalimat harus menjorok ke dalam. Memulai paragraf harus menjorok ke dalam dan diawali dengan huruf besar. Nah, satu kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, ingat ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan objek yang akan kalian deskripsikan dengan menyebutkan nama, tempat, fungsi, ciri-ciri, jenis, dan lain-lain yang berisi pengenalan awal. Nah, di sini contohnya menjelaskan tentang kucing. Nah, di sini karena ini merupakan paragraf awal, jadi diawali dengan tanda menjorok ke dalam. Nah, di sini ada spasinya, ada jaraknya. Kemudian diawali dengan huruf besar.
Kucing merupakan salah satu hewan peliharaan yang banyak digemari oleh manusia. Nah, ini menjelaskan tentang kucing. Nah, kucing kan biasanya dipelihara oleh manusia. Kemudian tingkahnya yang lucu, ekornya yang panjang, serta jenisnya yang beragam menjadi daya tarik serta alasan untuk memeliharanya. Nah, ini merupakan gambaran awal dari seekor kucing. Paham ya? Nah, dari dalam deskripsi umum ini, kita harus menggambarkan sifat umumnya atau ciri-ciri umumnya dari objek yang akan dideskripsikan atau digambarkan. Selanjutnya, pada deskripsi bagian, ada hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan deskripsi bagian. Seperti yang kita ketahui, deskripsi bagian itu menjelaskan tentang bagian-bagian tertentu dari objek yang dijelaskan secara detail. Nah, detail itu seperti apa, Bu? Dijelaskan secara sejelas-jelasnya, baik itu meliputi tingginya, bentuknya, warnanya, waktu, tempat, dan lain sebagainya dari objek yang akan dideskripsikan atau digambarkan. Nah, di sini ada contoh. Kita lanjutkan dari contoh deskripsi umum tadi, yaitu kucing. Nah, kalau misalkan di deskripsi umum tadi, kucing digambarkan sifatnya yang lucu, kemudian merupakan hewan peliharaan favorit. Nah, di sini kita menjelaskan tentang detailnya si kucing itu. Nah, kucing tersebut memiliki bola mata berwarna kuning cerah. Bulunya tebal berwarna putih dengan corak hitam di bagian kepalanya. Di bagian leher melingkar sebuah kalung dengan lonceng kecil yang akan berbunyi saat kucing tersebut berlari dan melompat. Nah, di situ kan digambarkan, oh ternyata kucingnya memiliki warna mata berwarna kuning cerah. Kemudian bulunya berwarna putih dengan corak hitam di bagian kepala. Kemudian dia juga memakai kalung dengan lonceng kecil. Nah, dari situ kan kita bisa membayangkan seperti apa kucing yang dimaksud dalam tag tersebut. Nah, bagaimana? Sudah mulai terbayang kan apa itu deskripsi bagian? Nah, tujuan dari deskripsi bagian ini yaitu ketika pembaca membaca teks ini, pembaca itu seolah-olah melihat apa objek yang digambarkan atau dideskripsikan dalam teks tersebut. Jadi, walaupun pembaca hanya sekedar membaca, tapi pembaca juga bisa membayangkan. Jadi seolah-olah melihat objek yang dideskripsikan dalam teks tersebut. Itulah tujuannya deskripsi bagian dalam teks deskripsi. Nah, selanjutnya yaitu penutup atau simpulan. Pada bagian ini biasanya berisi saran atau kesan secara menyeluruh dari topik atau objek yang dideskripsikan. Nah, di sini kita ambil topik tentang kucing tadi. Nah, kalau misalkan di deskripsi bagian tadi dijelaskan tentang matanya berwarna apa, bulunya berwarna apa, kemudian dia memakai apa. Nah, pada simpulan itu kita memberikan kesan atau saran dari deskripsi bagian tadi. Nah, kesannya di sini kucing berbulu putih itu selalu menemaniku, baik saat sedih atau saat bahagia. Ia adalah binatang peliharaan yang paling kusayangi. Tidak hanya aku, adikku pun senang bermain dengannya. Nah, itu merupakan kesan dari si penulis tentang si kucing berbulu putih peliharaannya itu. Nah, jadi pada saat kesimpulan itu adalah kesan, pendapat kita tentang si objek yang dideskripsikan. Gimana? Sudah mulai paham? Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik anak-anak, di sini ada sebuah contoh teks deskripsi pendek dan ada sebuah gambar. Gambar apa itu? Ya, betul, itu adalah gambar kursi. Nah, di sini ada contoh teks deskripsi pendek tentang gambar tersebut, yaitu kursi. Judulnya kursi. Nah, di sini ada 3 paragraf dengan berbeda warna ya. Nah, paragraf pertama itu berwarna merah merupakan deskripsi umum. Nah, deskripsi umum tadi berisi gambaran umum tentang objek yang dideskripsikan. Nah, di sini objeknya adalah kursi. Nah, Ibu bacakan ya.
Kursi merupakan benda berkaki serta memiliki sandaran. Nah, dari gambar itu dia memiliki kaki dan memiliki sandaran nggak? Nah, ya sesuai kan? Kemudian, benda ini sangat mudah ditemukan dan hampir dimiliki oleh setiap orang. Ketika kaki kita terasa pegal setelah berdiri terlalu lama, tentu kita akan mencari kursi untuk duduk. Nah, kemudian paragraf kedua ini merupakan deskripsi bagian mulai menjelaskan secara detail tentang objek yang dideskripsikan. Nah, jadi ini kita menjelaskan secara jelas nih seperti apa bentuknya kursi yang dimaksud. Tentunya harus sesuai gambar ya. Nah, di sini kursi tersebut memiliki 4 kaki yang sama panjang. Kemudian kursi tersebut terbuat dari kayu dan memiliki warna coklat kekuningan. Nah, harus sesuai ya dengan gambarnya. Kemudian kursi tersebut memiliki sandaran yang terbuat dari 7 bilah kayu yang disusun sejajar dan terdapat 6 celah sebagai jarak antar bilah kayu sandaran. Nah, coba dihitung di situ sandarannya ada berapa bilah kayu, betul apa tidak? Ada 7. Kemudian di antara 7 bilah kayu sandaran itu ada 6 celahnya. Nah, jadi deskripsinya ini harus sesuai dengan yang objek yang dimaksud. Kemudian paragraf terakhir yaitu simpulan. Simpulan ini adalah kesan penulis tentang objek. Nah, di sini kursi adalah barang yang sangat berguna bagi manusia. Kursi digunakan sebagai tempat untuk bersantai dan bercengkrama. Kursi juga menjadi salah satu aksesoris dalam mempercantik suasana di dalam rumah. Nah, dalam penulisan simpulan ini bisa kalian berikan kesan kalian tentang kursi itu apa sih, kemudian atau saran kalian, pendapat kalian tentang kursi itu sebagai benda yang seperti apa. Nah, saya paham sampai sini? Untuk menambah pemahaman, Ibu ada latihan untuk kalian. Sekarang tugas kalian yaitu membuat sebuah teks deskripsi pendek dari 2 gambar berikut. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan 2 gambar yang berbeda. Yang pertama gambar kuda, kemudian yang kedua gambar mobil. Nah, tugas kalian yaitu membuat teks deskripsi pendek dari gambar kuda. Nah, di situ kalian melihat kudanya seperti apa, kalian deskripsikan. Ingat, harus ada judul, kemudian ada deskripsi umumnya, ada deskripsi bagiannya, kemudian ada simpulannya. Kemudian gambar kedua yaitu ada mobil. Mobilnya berwarna apa? Ya, berwarna merah. Nah, itu kalian deskripsikan tentang mobil ini. Ingat, harus ada judul, ada deskripsi umum, ada deskripsi bagian, dan ada simpulannya. Oke, bisa ya? Pendek saja, yang penting strukturnya lengkap dan menggambarkan tentang gambar yang sudah Ibu tampilkan ini. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugasnya. Silahkan kalian tulis teks deskripsinya di kertas tugas dan jangan lupa sertakan nama dan kelas. Baik, terima kasih Ibu ucapkan untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran sampai akhir. Pesan Ibu tetap semangat belajar, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekian terima kasih. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!